Jadi kan kemarin ceritanya kita udah unboxing nih. Sekarang pengen nunjukin detailnya aja sih dari si ZTE Blade A711 ini. Jadi kalau secara build quality, bagian belakangnya nggak terlalu jauh beda sama Xiaomi Redmi Note 3. Cuma nih di sekitar layar sini, bagian yang lebih mengkilap ini, itu kerasanya nggak kayak metal, lebih kayak plastik. Kemudian nih di sisi sini agak tajam nih. Jadi kalau dari layar ke samping itu kerasa ada bagian yang kurang bersahabat gitu di kulit. Nah kemudian untuk fingerprintnya sendiri lumayan cepat buka layarnya. Nah tapi ketika layar nyala ini kelihatan sampingnya itu si bezel tebal banget segini, ke atasnya juga ada dan ke bawahnya juga ada. Jadi screen to body ratio nya bisa dibilang agak rendah karena banyak ruang-ruang sekitar layar yang cukup gede. Nah kemudian soal tombol, di sini nggak dikasih tombol back dan menu yang mana, karena ini bisa ditukar mau yang back yang kanan atau yang kiri, itu ada di setting. Kita masuk ke buttons, ini hard key. Kalau yang bawah itu berarti backnya di kanan, yang atas backnya di kiri. Nah sayangnya satu tombol lagi itu buat tombol menu, bukan buat tombol recent apps. Nih, menu. Jadi kalau mau masuk ke recent apps harus ditahan agak lama. Touch feature-nya sendiri agak berbeda dibanding yang biasa kita lihat kalau di Lollipop tuh kan yang kayak akordeon. Kalau ini lebih card ke samping, mirip dengan yang ada di Xiaomi MIUI, mirip juga dengan yang ada di iOS dan Windows Phone. Tapi kalau mau diusut siapa yang lebih duluan sih nggak ada habisnya. Cuma yang saya tahu yang pertama pakai card navigation buat touch switcher itu bukan Windows Phone dan bukan juga iOS, tapi justru di WebOS. Dulu saya pernah pakai Palm Pixie, itu kalau kita swipe dari atas langsung muncul card ke samping kayak gitu. Itu keren banget. Dan waktu saya pakai Palm Pixie itu Android masih versi Gingerbread waktu itu, jadi touch switchernya masih icon. Windows Phone sudah mulai pakai card juga ke samping. iOS setahu saya dulu malah belum bisa multitasking ya. Sorry kalau saya salah, jarang pakai Apple device soalnya kurang modal. Nah apalagi ya, sensor cukup lengkap, sama seperti Redmi Note 3 dan beberapa handphone keluaran negeri Tiongkok yang lumayan terjangkau, tapi sensornya cukup lengkap. Yang minus itu di temperatur sama di pressure. Di gyroskop ada nih, jadi buat yang mau pakai cardboard harusnya bisa. Kemudian kita buka CPU-Z, dia udah pakai Snapdragon 615 quad, bukan quad-core, octa-core 1,46 GHz. Ini yang rada aneh, di CPU-Z dibilang ukuran layarnya 13 inci, jadi terlihat DPI-nya sangat rendah, padahal harusnya dengan ukuran 5,5 inci dan resolusi Full HD itu DPI-nya bisa sampai 390-an, hampir 400. Ini biasanya di file build prop-nya nih suka ngaco. Sama kalau kita pakai handphone Infinix, biasanya semua handphone Infinix dibilang screen size-nya 4,5 inci. Android-nya udah versi 5.1.1, arsitektur 64 bit. Virtual mesinnya udah ART bukan Dalvik, non-root ya. Ini nih belum saya pasang SIM card. Baca di beberapa forum di Facebook, katanya begitu pakai SIM card ada yang lama di tag-nya, ada yang hang dan lain-lain. Nanti kita coba. Tapi sekarang SIM cardnya masih dipakai di handphone utama, sementara SIM card yang friend juga udah habis paket datanya. Nanti kita coba lebih ini deh. Nah untuk Antutunya kemarin udah saya benchmark, kita lihat hasil yang kemarin aja ya, soalnya
nggak pakai internet juga susah. Ini skornya 28.851. Notification menu lebih mirip dengan Lollipop, nggak banyak kustomisasi di sini. Paling launchernya sama dengan handphone Tiongkok lain, nggak pakai application drawer. Yang tadi touch switcher dapat customize. Nah, dia dikasih tahu berapa memori yang bisa dibebaskan apabila semua aplikasi di close. Tapi sayangnya dia tidak memberitahu berapa free RAM yang tersisa. Untuk tahu free RAM kita bisa buka website lagi. Nih, total RAM-nya ternyata hanya 1893 MB. Agak dekat ke 2 GB juga. Available-nya sekitar 52% atau sekitar 1 GB-an. Internal storage dari 16 GB dipotong sistem dan lain tinggal 11,96 GB, 12 GB lah praktisnya. Oke. Kamera, nah ini agak keren. Kita bisa pilih fitur manual di sini. Jarak fokus. Dari makro 0 sampai infinite di 79 atau auto. ISO-nya makin terang makin besar ISO, makin terang gambar yang dihasilkan, tapi makin besar juga peluang noise muncul. Ini white balance. Kalau ke kiri makin cool, makin biru, ke kanan makin warm, lebih kuning. Dan ini exposure. Exposure biasanya menentukan keterangan dari kadar terang atau gelapnya juga hasil foto ya. Kita coba yang autofokusnya. Nah, agak tadi berarti nggak dapat autofokusnya, tiba-tiba hilang. Karena kalau dapat autofokusnya, si bidikan itu nggak berhenti berkedip, dia berhenti berkedip. Itu fokusnya udah kunci, kita tinggal ambil. Cukup cepat sebetulnya. Kita coba ambil satu objek buat cek autofokusnya. Ini buat ini buat video, sorry. Ini autofocus. Kita bisa lihat hasilnya. Ini entah layar yang agak redup. Kalau auto, kita coba full brightness masih low ya kalau di kamera. Kita bikin auto lagi. Entah saya yang mengalami ini atau memang perasaan saya aja, tapi kayaknya layarnya kadang suka kurang responsif. Kita balik ke soal body. Tidak ada sensor infrared layaknya Redmi Note 3. Di atas hanya ada port audio dan noise cancellation mic. Di bawah ada microphone dan micro USB port 2.0. Sebelah kanan tombol power dan volume rocker. Lagi-lagi bagus nih, tombol powernya di bawah, lebih dekat ke jempol. Sebelah kiri hanya ada slot SIM card. Ini kalau ditusuk nanti keluar traynya. Dan di belakang ini ada kamera 13 megapiksel yang dikelilingi oleh ring plastik warna biru. Ada singleton LED flash. Ini ada sensor
sidik jari, ukurannya agak lebih kecil dibanding Xiaomi Redmi Note 3. Logo ZTE dan ada lubang speaker di belakang agak kecil juga, tidak sebesar Mi Note 3 juga. Satu hal yang membuat device ini tampak familiar adalah karena saya pernah pakai HTC One M7. Garis di sini, kemudian garis menuju bulatan kamera itu terasa sangat familiar karena memang sudah pernah ada sebelumnya. Nampaknya cukup sekian hands-on dan first impressionnya. Kalau dari oke, saya bikin kesimpulan akhir aja deh. Jadi secara ukuran ini tidak terlalu jauh berbeda dengan Infinix Note 2 yang ukurannya 6 inci, yang mana cukup mengecewakan karena ini hanya 5,5 inci tapi ukurannya gede, bongsor. Di tangan sebetulnya masih nyaman, tapi karena saya lebih suka device dengan ukuran yang lebih kecil, lebih compact, kayaknya sih saya lebih senang dengan yang ukurannya 5 inci. Terlebih si ZTE ini ada trik tipuan, jadi kalau lagi mati kayaknya layarnya full gitu ya, bezel-less. Begitu nyala baru kelihatan sampingnya lebar banget bezelnya. Kemarin waktu saya pakai download beberapa aplikasi udah mulai hangat di bagian sini. Entah itu pengaruh dari prosesor Snapdragon 615 yang memang terkenal mampu memberikan kehangatan. Cocok mungkin buat yang jomblo-jomblo ya, bisa mampu memberikan kehangatan di musim hujan seperti ini. Oke, untuk first impression device ini dengan harga 1,999 masih atas untuk dimiliki, tapi jika nanti Xiaomi Redmi Note 3 sudah masuk resmi di Indonesia dan harganya lebih rendah, maka nampaknya device ini akan punya saingan berat. Beberapa orang bilang ada harga ada rupa. Dengan harga semurah ini udah dapat body metal dan fingerprint sensor, maka kelemahan-kelemahan seperti body bongsor, bezelnya lebar, terus ada bagian-bagian yang kurang nyaman di tangan, jadi bisa ditoleransi karena harganya yang sangat terjangkau untuk fitur yang selengkap ini. Nah, apakah performanya termasuk daya tahan baterainya juga membuat handphone ini mempunyai value yang besar untuk harga yang ditawarkan? Kita akan kupas lebih dalam nanti, mungkin sekitar semingguan setelah saya pakai sebagai handphone utama ya. Berarti si Hisense Shot ini untuk sementara istirahat dulu. Kebetulan juga paket smartphone-nya udah habis sih, jadi balik pakai XL 4G. Nanti kita lihat mana yang harus saya lego. Pasti salah satu nanti saya jual ya, karena saya nggak betah pakai handphone banyak-banyak. So, seperti biasa, saya mau kembali bekerja dari kota Bandung. Semangat, sebentar lagi liburan. Kalau masih bingung handphone apa yang ingin dimiliki, mending tunggu tahun depan aja sekalian. Oke, I'm signing out. Oke, see you.